Shalom Bapak Ibu Saudara, ada banyak pertanyaan yang mengatakan memangnya Yesus pernah mengaku dirinya adalah Tuhan. Nah biasanya orang-orang non-Kristen akan bertanya kepada kita mengenai hal tersebut dan meminta kita untuk membuktikan mana perkataan Yesus di dalam Alkitab yang mengakui dirinya sendiri sebagai Tuhan atau Allah. Memang kalimat yang menyatakan langsung aku adalah Allah atau Tuhan tidak bisa langsung kita temui di dalam Injil. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa membuktikan bahwa Yesus adalah benar-benar Tuhan atau Allah. Nah, saat ini kita akan membahas tentang hal tersebut. Tetapi sebelumnya perlu kita ketahui dulu ada sebuah fakta bahwa pernyataan eksplisit akulah Allah adalah tindakan bunuh diri pada zaman itu. Jadi pada zaman Yesus, kalau seseorang mengatakan aku adalah Allah, itu adalah sebuah tindakan bunuh diri, Bapak Ibu Saudara. Kalau sekarang zaman saat ini saya mengatakan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa saya ini adalah Tuhan, atau saya mengatakan saya itu sebenarnya kayak Tuhan loh. Pasti Bapak Ibu Saudara akan mengatakan bahwa saya itu bercanda, saya itu guyonan, atau saya adalah orang gila. Tapi hal ini tidak berlaku di lingkungan Yahudi pada saat zamannya Yesus. Orang Israel sangat menghormati Allah YHWH, sehingga menyebut namanya pun sangat dihindari oleh mereka, Bapak Ibu Saudara. Karena mereka takut melanggar hukum yang ketiga dari Taurat. Nama Allah begitu kudus sehingga tidak boleh disebut dengan sembarangan. Oleh karena itu mereka lebih sering memanggil Allah dengan kata Adonai. Dan orang-orang yang menyebut nama Allah dengan sembarangan itu akan dituduh telah menghujat Allah. Sehingga mereka harus dihukum. Jangan heran ketika Yesus membuat klaim-klaim yang menyinggung tentang keilahiannya atau keilahian dirinya, ia pasti juga akan menyinggung yang namanya orang-orang Yahudi. Makanya pada waktu Yesus mengklaim secara tidak langsung pun, itu Yesus langsung ingin dirajam oleh orang-orang Yahudi. Itu ada di dalam Lukas 4 ayat 28 sampai 29. Dan bisa juga dilihat di dalam Yohanes 8 ayat 59 dan Yohanes 10 ayat 31. Nah, bisa dibayangkan apa jadinya jika Yesus mengatakan dengan jelas, "Aku adalah Allah." Karena kita tahu bahwa Yesus mengaku tidak secara terang-terangan pun itu sudah mau dibunuh. Dan sebenarnya tanpa pengakuan secara langsung pun orang-orang Yahudi sudah memahami bahwa apa yang diklaim oleh Yesus selama ini, apa yang dikatakan oleh setiap kata-kata dan tindakan Yesus itu menandakan bahwa Yesus mengakui bahwa dirinya adalah Allah. Hal ini bisa kita lihat di dalam Yohanes 10 ayat 33. Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah." Jadi sudah jelas, oleh karena orang Yahudi ngerti tentang klaimnya Yesus yang berhubungan dengan nubuatan perjanjian lama, maka mereka sudah langsung bisa menangkap bahwa yang dimaksud Yesus bahwa ia itu sedang menyamakan dirinya dengan Allah. Jadi orang Yahudi itu sudah menangkap pesannya Yesus bahwa Yesus itu menyamakan dirinya dengan Allah. Makanya orang Yahudi mau melempari Tuhan Yesus karena dia menyatakan dirinya sama dengan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita juga bisa melihat di dalam perkataan di dalam Markus 13 ayat 26. Dikatakan ada sebuah perkataan seperti ini. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan Yesus menjawabnya seperti ini di dalam Markus 14 ayat 62. "Akulah dia,
Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan di langit. Sudah sangat dipahami oleh orang Yahudi tentang pernyataan ini. Mengapa demikian? Karena ayat ini merujuk kepada nubuatan Daniel di dalam kitab Daniel 7 ayat 13. Aku terus terang melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan, dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Jadi Yesus merujuk kepada ayat tersebut, dan anak manusia di situ bukanlah anak manusia biasa seperti yang kita pahami sehari-hari, tetapi anak manusia itu turun dari langit dan diberikan kuasa oleh Allah. Oleh karena itu orang Yahudi ingin membunuh Yesus setelah mendengar klaim dari Yesus itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, perlu kita pahami juga bahwa jika tidak dikatakan, bukan berarti tidak ada. Nah, mungkin beberapa pernyataan saudara-saudara kita dari Muslim itu mengatakan, coba tunjukkan di mana ayat Yesus mengaku dirinya Allah. Tidak ada kan? Nah, berarti Yesus bukan Allah. Seringkali mereka mengatakan seperti itu. Nah, itu adalah sangat lucu sekaligus aneh. Logikanya adalah hanya karena sesuatu tidak dikatakan atau tidak tertulis, tidak berarti sesuatu itu tidak ada atau tidak benar. Nah, saya tidak pernah mendengar dosen-dosen saya selama saya kuliah mengaku bahwa mereka mengatakan saya adalah dosen kalian dan kalian harus nurut sama saya karena saya dosen. Pernyataan itu tidak perlu dikeluarkan dan dosen-dosen saya tetaplah seorang dosen. Jadi jika Yesus tidak mengatakan ia adalah Tuhan secara langsung, ia tidak semata-mata mengatakan bahwa dia itu bukan Tuhan. Dan itu tidak semata-mata membatalkan bahwa dia adalah Tuhan yang sebenarnya. Karena memang seperti yang sudah kita bahas tadi di dalam poin pertama, bahwa tidak perlu mengaku secara eksplisit, aku adalah Allah. Tetapi hanya dengan merujuk kepada hal-hal yang berkaitan dengan nubuatan perjanjian lama, maka Yesus itu sudah dianggap menyamakan dirinya dengan Tuhan atau Allah. Bapak Ibu Saudara, percaya atau tidak, ia sudah menyatakan secara implisit dan juga eksplisit. Selain mengenai anak manusia yang adalah dirinya sendiri, Yesus juga membuat beberapa pernyataan eksplisit dan juga implisit. Nah, di dalam pembacaan Lukas 17 ayat ke-18, saya mendapati hal yang menurut saya aneh. Pada waktu itu ada 10 orang kusta yang datang kepada Yesus dan mereka semua diperintahkan pergi kepada para imam. Ketika di tengah jalan, mukjizat terjadi dan mereka disembuhkan. Lalu dikatakan hanya satu orang yang kembali kepada Yesus dan mengucap syukur. Melihat itu Yesus bertanya kepadanya, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Pertanyaannya adalah mengapa memuliakan Allah harus datangnya kepada Yesus? Bukankah posisi para imam sangat dekat dengan bait Allah waktu itu? Atau mungkin para imam sedang berada di bait Allah pada saat itu juga pastinya. Mengapa mereka tidak memuliakan Allah di bait Allah saja? Hal ini secara implisit Yesus sebenarnya mengakui dirinya adalah Allah juga. Jika kalian bingung, Bapak Ibu Saudara bisa baca berulang kali perikop tersebut dan coba pikirkan. Nah, saat ini mari kita mau lihat pernyataan Yesus yang sedikit lebih eksplisit di dalam Yohanes 8 ayat 58. Dikatakan, dikisahkan di situ Yesus sedang berdebat dengan orang-orang Yahudi dan mereka sampai kepada perdebatan mengenai Abraham, sosok yang sangat diagungkan oleh orang Yahudi. Dan di ayat tersebut dikatakan Yesus berkata kepada mereka seperti ini,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Setelah perkataan itu, orang-orang langsung mengambil batu untuk melempari Yesus. Mengapa mereka marah? Apakah karena Yesus mengatakan hal yang tidak masuk akal, bahwa ia mengaku satu zaman dengan Abraham yang hidup 2000 tahun sebelum mereka itu? Bukan, Bapak Ibu Saudara. Di dalam bahasa Indonesia, kita tidak terlalu dapat melihat makna kalimat tersebut. Tetapi di dalam bahasa aslinya atau Yunani dan Inggris, barulah kita bisa menemukan jawaban mengapa mereka semua murka. Jadi di dalam teks bahasa Inggrisnya itu dikatakan, very truly I tell you, Jesus answered, before Abraham was born, I am. Kata kuncinya di dalam adalah I am. Dan di dalam bahasa Yunaninya ego eimi. Anehnya seharusnya before Abraham was born, I was. Tapi mengapa I am? Ingatkah kata tersebut merujuk pada kisah yang ada di dalam Perjanjian Lama, Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu ingat siapakah kisah yang itu, Bapak Ibu? Tepat sekali. Kalau kita punya pikiran kata tersebut merujuk kepada kisah panggilan Tuhan Allah kita pada waktu dipanggil oleh Musa di padang gurun, pada waktu menyatakan dirinya sama Musa, waktu Allah atau Yahweh itu menyatakan dirinya sama Musa di padang gurun, dalam Keluaran 3 ayat 14 dikatakan firman Allah kepada Musa, Aku adalah aku, lagi firman-Nya. Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Akulah, aku telah mengutus aku kepadamu. Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan I am who I am. Ehye, asher ehye. Di dalam bahasa Ibraninya. Nah, sudah lihat saat ini, Bapak Ibu Saudara, kenapa orang Yahudi itu bisa marah kepada Tuhan? Karena Yesus mengaku dirinya adalah I am, yang adalah Allah, yang sama dengan pada waktu Tuhan Allah menyatakan dirinya kepada hambanya Musa. Tidak heran mereka semua menganggap Tuhan Yesus waktu itu menghujat Allah karena menyatakan dirinya sama dengan Allah. Makanya Tuhan ingin dirajam pada waktu itu. Pernyataan Yesus yang terakhir lainnya juga yang eksplisit, itu Tuhan mengatakan di dalam Yohanes 13 ayat 13 dikatakan bahwa Tuhan mengatakan, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Kata Tuhan di ayat ini dan di Perjanjian Baru menggunakan kurios, sebutan untuk Tuhan atau pemilik. Dan kata ini dipakai untuk Yesus Kristus sebagai Tuhan, Tuan, dan pemilik kehidupan kita. Sudah sangat eksplisit, bukan? Mau bukti apa lagi yang lebih jelas lagi? Sebenarnya ada banyak bukti-bukti lain atau pernyataan implisit dan eksplisit Yesus mengenai kealahannya. Belum lagi didukung dengan kesaksian murid dalam kitab atau kumpulan surat-surat para rasul, termasuk Paulus. Yesus Kristus adalah pribadi yang kedua dari Tritunggal atau ketritunggalan Tuhan itu, Bapak Ibu Saudara. Dan kita tahu saat ini bahwa secara tidak langsung memang Tuhan Yesus menyatakan dirinya adalah Tuhan dan Allah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.